Mau nyiar? Nyiar bareng Bloodmate. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini kita lagi kedatangan tamu spesial yaitu Wakil Ketua HMPD 3 Gizi Kemenkes Malang. Bisa perkenalan Kak? Oke sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau pagi ya ini? Pagi dong. Masih pagi ya, Iya, selamat masih pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya aku mau kenalan terlebih dahulu karena pepatah pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau Iya. udah kenal Sayang dong Kak. sayang kan, Aduh, gitu ya. aduh. Oke sebelumnya kenalin, nama aku Fajar. Aku dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan Gizi, Prodi Diploma 3 Gizi. Oke, dan di depan kita nih ada kakak-kakak cantik. Perkenalan dulu nih dari Kak. Siapa dulu ya? Oke, halo semuanya. Aku Halo, Amsal. oke. Aku founder Bloodmate dan di sini ada teman-teman aku nih. Yuk bisa perkenalan. Halo, aku Adinda dan aku juga founder dari Bloodmate. Dan aku Helga, aku juga founder Bloodmate. Di sini kita akan membahas putar anemia dan anemia sel sabit yang materinya akan dibawakan oleh kakak-kakak gizi dan juga founder dari Bloodmate sendiri. Untuk pertanyaan yang pertama nih, kita langsung aja. Teman-teman tahu nggak sih apa itu anemia? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Oke nih, tapi sebelumnya aku mau ngobrol nih. Kalau misalnya informasi yang aku bawakan juga dari ilmu yang sudah aku dapatkan di semester 1 dan juga semester 2. Jadi aku mau bagi ilmu kepada teman-teman dan juga teman-teman yang ada di rumah gitu ya kan. Oke. Seperti itu. Oke, pertanyaannya anemia itu apa? Nah, gampangnya orang sekarang adalah anemia itu kekurangan sel darah merah. Iya. Gitu aja ya kan ya. Karena kalau misalnya kita jabarin, anemia ini adalah kondisi di mana darah kita itu ada sel darah merah. Nah, sel darah merah ini itu yang sehat tidak tercukupi. Jadi anemia disebabkan oleh sel darah merah yang tidak berfungsi. Seperti itu. Oke. Lalu, hal tersebut menyebabkan aliran oksigen yang ada di dalam tubuh itu berkurang. Seperti itu. Benar banget. Oke, tentunya anemia tidak terbagi menjadi satu jenis saja nih. Banyak sekali jenis dari anemia. Untuk dari founder kakak-kakak Bloodmate ini, bagaimana tanggapannya dari jenis-jenis anemia? Nah, bener banget nih Kak Dinda. Tadi kan jenis-jenis anemia itu banyak banget. Nah, di sini tuh ada mungkin 2 contoh lah ya. Nah, yang pertama itu ada sickle cell disease. Nah, anemia sel sabit ini itu benar-benar 100% dari gen. Tapi untuk salah satu contohnya lagi ada thalassemia. Nah, thalassemia ini sendiri itu bergantung dengan pola gaya hidup gitu, Kak. Nah, benar banget nih Kak Amsal. Nah, kalau anemia sel sabit tadi kan dibawakan oleh gen orang tua, yang dimana untuk pengobatannya sendiri pasti cukup berbeda dengan thalassemia. Yang juga nanti akan ada perbedaan dari bentuk darah merahnya, yang dimana untuk anemia sel sabit darahnya sudah berbentuk abnormal yang dibawakan oleh genetik orang tua, yang berbeda dengan thalassemia yakni darah merahnya mengalami kehancuran atau kerusakan di saat kesalahan pola hidup. Iya. Oke, jadi kita udah tahu ya teman-teman apa aja nih jenis dari anemia sendiri. Dan untuk yang kedua nih, hal terburuk apa yang bisa terjadi pada penderita anemia dan anemia sickle cell yang telah disebutkan tadi? Oke, bisa dimulai dari siapa dulu nih? Boleh lah dari Kakak dulu. Oke. Dari aku mungkin bukan yang terburuk, tapi ini tidak baik. Tapi nanti Tidak yang baik. terakhir ini tuh yang paling terburuk ya kan, Yes, gitu. yes. Oke. Aku sebutin dulu yang pertama adalah menurunnya kecerdasan dan kinerja. Seperti itu. Jadi anak-anak akan merasakan IQ-nya itu rendah. Itu yang pertama. Lalu kurang konsentrasi, mudah mengantuk sehingga kinerjanya itu berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuh kembangnya terhambat. Nah, ini rentan pada anak-anak, terjadi anak-anak. Karena anak-anak ini rentan terkena anemia seperti itu. Karena anemia ini akibat dari kekurangan zat besi juga. Bukan hanya kekurangan sel darah merah tapi zat besi juga. Nah, zat besi ini fungsinya adalah menunjang pembentukan sel. Apalagi pada anak. Pada anak Jadi ya, Kak. kalau misalnya anak ini terkena anemia, mereka itu tidak akan pernah mengalami yang namanya perkembangan berat badan. Jadi akan terus rendah berat badannya dan juga mereka akan mengalami yang namanya nafsu makannya berkurang seperti Oke. itu. Nah, yang ketiga adalah kesehatan reproduksinya terganggu. Nah, ini aku tujukan ke perempuannya karena perempuan ini rentan sekali terjadi
anemia. Nah, terjadinya itu mereka akan terkena komplikasi pada waktu hamil bersalin, sehingga nanti terjadinya antara keguguran atau nanti bayi yang lahir itu berat badannya rendah. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah gagal jantung. Tadi sudah Kak Fajar sebutkan kalau misalnya di anemia ini itu aliran oksigennya itu berkurang, tidak optimal, maka akan terjadinya gagal jantung. Sedangkan jantung itu memompa oksigen secara optimal. Nah, ini jantungnya tidak optimal dalam memompa oksigen sehingga terjadinya gagal jantung tersebut. Nah, yang paling terburuk mungkin teman-teman udah tahu nih, kalau terburuknya adalah kematian. Seperti itu sih. Bahaya banget ya Kak. Benar. Bahaya banget. Jadi tadi anemia juga bisa terjadi pada anak kecil ya teman-teman. Untuk anemia Selsabit mungkin ada tambahan hal terburuk yang mungkin terjadi? Oke, nah jadi untuk gejala penyakit dari anemia Selsabit sendiri, ini masih memiliki gejala-gejala yang cukup ringan, yang dimana ini cukup sulit dibedakan dengan anemia pada umumnya. Ya, Nah, yakni ada lemas, sakit kepala, rasa berkunang-kunang, kulit juga kuning. adanya nyeri ya Kak di bagian Ya, tubuh. Nah, selain betul. itu tentunya anemia Selsabit ini juga menyebabkan beberapa komplikasi Kak. Nah, komplikasinya sendiri nih benar-benar cukup berbahaya nih Kak ya. Yang pertama bisa gagal jantung. Oke. Nah, terus kemudian juga bisa nyeri dada. Nah, Nyeri dada. terus kemudian juga bisa gagal ginjal, Nah, stroke. Seperti diikuti itu. dengan adanya mungkin kebutaan mendadak. Nah, jadi itu cukup banyak ya Kak gejala-gejala dan juga komplikasi yang ditimbulkan dari anemia Selsabit. Oke, aku mau tahu nih Kak, peran antioksidan dalam menunjang penyakit manajemen anemia itu seperti apa? Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, peran antioksidan ini sesuai dengan anemia yang dialami. Jadi Oke. bener banget kata teman-teman, kata Amsal dan juga Helga, bahwasanya anemia itu cukup beragam. Nggak Iya. cuma anemia aja. Tadi ada anemia Selsabit, terus ada anemia thalassemia, ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi B12 dan masih banyak lagi. Nah, itu peran antioksidannya itu sesuai dengan anemia yang dialami. Jadi Mas Fajar sekarang ini masih belum mendapatkan materi yang namanya peran antioksidan di setiap anemia, cuma kayak anemianya aja seperti Oke. itu. Siap-siap. Untuk selanjutnya nih, suplemen vitamin D apakah bermanfaat bagi penderita anemia biasa dan anemia Selsabit? Kalau dari anemia sendiri ya, vitamin D itu cukup bermanfaat dan memberikan peran penting karena vitamin D ini merupakan pengoptimalan kadar sel darah di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi kalau misalnya vitamin D ini berkurang, kadar sel darah merah ini juga akan berkurang sehingga akan menyebabkan yang namanya anemia tersebut. Oke, mungkin dari kakak-kakak cantik ini ada tambahan vitamin D berperan penting atau bagaimana? Oke, bener banget nih tadi yang udah dikatakan sama Kak Fajar ya, bahwasannya untuk anemia sendiri itu memerlukan vitamin-vitamin seperti yang sudah disebutkan. Nah, sekarang kami mau tanya nih Kak, kan tadi sudah disebutkan kalau ada gejala-gejala yang bisa ditimbulkan pada wanita terutama ibu hamil. Benar. Nah, kira-kira apa sih yang harus dikonsumsi untuk ibu hamil untuk mengurangi anemia yang mungkin akan ditimbulkan? Asam folat ya. Nah, tadi kan disebutkan asam folat juga nih, karena pada ibu hamil. Nah, itu Iya. asam folat itu penting banget. Bukan hanya mencegah anemia nih asam folat, tapi juga untuk mencegah cacat tabung saraf pada janin. Karena itu wanita hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam folat. Nah, ini aku sebutin ya. Ada sayuran-sayuran hijau, Ya. buah-buahan, kacang-kacangan, sama kok seperti bagaimana cara kita mengonsumsi makanan ketika mencegah tidak terjadinya anemia tersebut, seperti itu. Oke, jadi tadi udah cukup dijelaskan ya kalau ternyata ada juga asam folat nih ya. Benar. Kak? Benar. Lalu untuk ibu hamil sendiri bagi penderita penyakit sickle cell tersebut apa nih dampaknya bagi bayinya nanti? Karena itu kan juga gen ya Kak. Ya, untuk bayinya sendiri itu juga dapat bermasalah ya, karena juga sel darah merahnya ibunya itu juga bergantung nanti untuk anaknya, seperti itu. Nah, benar banget Kak, dikarenakan ini genetik, tentunya termasuk dengan pola hidup dan juga kadar darah yang dimiliki oleh seorang ibu akan mempengaruhi janin yang ada di dalam perutnya. Nah, tentunya ini tidak hanya dari seorang ibu saja, namun juga dipengaruhi oleh sosok ayah dari si janin ini. Oke.
Aku mau tahu nih Kak, untuk penderita anemia nih yang sedang mengalami penyakit anemia, makanan atau minuman apa nih yang harus dihindari dan harus dikonsumsi? Oke, yang harus dihindari sama ya kayak tadi, asam folat buat ibu hamil. Iya, Ini bukan oke. hanya ibu hamil aja nih, tapi buat anak-anak remaja yang terkena Anemia. anemia. Itu sama kok. Sama yang pertama mungkin apa ya namanya, kalau misalnya dari Mas Fajar, untuk menghindari makanan yang tidak harus dikonsumsi, coklat. Coklat. Nah, coklat kan. Ya. Coklat itu benar kok. Kita waktu stres tapi pas kita makan coklat, moodnya kita kan naik semangat banget ya kan, kan iya, ya. iya. Tapi di coklat itu ada kafein yang tidak baik untuk tubuh. Karena hal tersebut dapat menurunkan atau meluruhkan zat besi. Sedangkan zat besi itu dalam tubuh menyerap untuk bisa tercukupinya hemoglobin tersebut. Nah, untuk makanan selanjutnya adalah gandum. Nah, gandum sendiri itu memiliki kaya akan tinggi serat, tapi juga memiliki efek samping. Nah, efek sampingnya itu apa nih? Efek sampingnya ketika gandum itu mengikat zat besi sehingga tidak akan ada penyerapan dan tidak akan tercukupinya hemoglobin tersebut. Nah, untuk minumannya adalah teh dan kopi. Nah, teh dan kopi ini juga mengandung kafein. Seperti itu. Nah, untuk makanan mungkin sama kayak tadi ibu hamil, kayak sayuran-sayuran hijau. Sayuran hijau. Terus bisa makan daging merah karena dari dua yang sudah saya sebutkan itu tadi juga mengandung kaya akan zat besi, bukan zat Iya, gizi ya, iya, tapi iya. zat besi tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman mau masak sayur atau merebus sayur juga nggak usah lama-lama karena nanti nutrisinya itu akan berkurang seperti itu. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita mulai dari usia remaja dan usia dini terlebih dahulu. Nah, untuk penyakit anemia sel sabit sendiri ini kan dari gen. Apa bisa nih dicegah oleh makanan? Nah, pastinya untuk mencegah itu pasti ya, semua penyakit kita juga dapat mencegah. Benar. Ya, tetapi untuk pencegahan secara akar-akarnya, penyakit sickle cell sabit ini sendiri itu dapat dilakukan dengan transplantasi sumsum tulang. Nah, tetapi untuk sumsum tulang ini sendiri itu dapat banyak banget yang ditemuin berdampak pada kehidupan selanjutnya gitu. Seperti sakit pinggang, kemudian juga ketergantungan obat. Benar banget Kak. Nah, karena tadi adanya transplantasi sumsum tulang belakang, tentunya juga ada solusi lain yakni Transfusi darah. Nah, namun untuk transfusi darah sendiri ini tidak cukup bisa menyembuhkan secara 100% seperti sumsum tulang belakang tadi ya Kak. Iya Kak. Nah, namun tidak perlu khawatir karena transfusi darah ini sudah cukup masif gerakannya di Indonesia. Salah satunya kemarin kami sudah berbicara dengan salah satu pengurus PMI kecamatan yang dimana beliau mengatakan sudah cukup banyak sekolah-sekolah yang ikut berkontribusi dalam mengadakan transfusi darah. Iya Kak. Keren banget nih ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih buat Kak Fajar. Vitamin atau mineral selain zat besi yang baik untuk penderita anemia? Oke, yang ada asam folat, vitamin folat. B9 itu juga paling penting ya. Iya, paling Terus penting. yang kedua adalah vitamin B12 karena vitamin B12 ini juga membantu pembentukan sel darah dan mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya ada vitamin C. Nah, vitamin C ini itu fungsinya juga menyerap zat besi untuk membentuk hemoglobin tadi dan mengedarkan oksigen di seluruh tubuh. Nah, untuk makanannya mungkin Mas Fajar bisa sebutin yang vitamin C ya, jambu merah. Nah, jambu merah itu juga kaya akan vitamin C. Jadi bisa untuk menyerap zat besi untuk tercukupinya hemoglobin serta pengedaran oksigen yang teratur seperti itu. Oke, teman-teman jangan lupa nih yang nggak suka jambu mulai sekarang harus makan jambu. Jambu ya, tapi jambu merah ya. Jambu merah, oke. Jus jambu boleh kan Kak? Boleh. Oke, ini aku mau nanya ke kakak-kakak di depanku ini yang cantik-cantik. Untuk penyakit anemia sel sabit sendiri itu apakah terus turun menurun sampai keturunan terus-terusan dan tidak bisa dicegah kalau misalnya dari orang tuanya sendiri juga mengalami penyakit anemia sel sabit? Nah, bener banget nih Kak. Jadi penyakit sel sabit ini sendiri harus melalui dua orang tua. Jadi ini benar-benar 100% penyakit genetik nih Kak. Nah, kalau ada orang tua yang salah satunya hanya salah satu ya,
misal mamanya nih yang terdiagnosis sickle cell. Nah, anaknya ini juga bisa terdiagnosis sickle cell, tetapi hanya sebeberapa persen gitu ya. Nah, jika anaknya ini menikah dengan yang terdiagnosis sickle cell juga, nah anaknya lagi nih itu 100% seperti itu. Gitu. Jadi Iya. untuk turun-menurun ini kadar persennya yang bisa berkurang kalau salah satu dari kedua orang tua tersebut tidak mengalami penyakit anemia sel sabit. Benar banget Kak. Namun tidak perlu khawatir ya, karena untuk di Indonesia sendiri layanan kesehatan seperti puskesmas sudah dilengkapi dengan laboratorium yang dimana ini cukup membantu untuk calon suami istri dan juga ibu hamil yang ingin memeriksakan kesehatan, terutama kadar darah merah yang ada di tubuhnya yang nantinya akan berpengaruh kepada janin. Nah, tentunya untuk pemeriksaan di puskesmas sendiri tidak lama ya Kak. Bener banget Kak, hanya 1 hari sudah keluar hasil. Benar banget. Jadi ini bisa menjadi langkah pertama sebelum menemukan komplikasi yang akan lebih berbahaya selanjutnya. Jadi penting banget nih ya Kak, kalau Penting mau banget. nikah terus bisa lah. Penting banget Kak, harus persiapan dan cek kesehatan dulu. Iya. Oke. Ini untuk kisah inspirasi mungkin dari kakak-kakak ada tambahan untuk para penderita anemia atau anemia sel sabit? Oke, kisah inspirasi. Nah, sebelumnya kan tentunya kami sudah mencari research dan juga mencari dari banyak informasi di jurnal yang ada di India dan juga Nigeria. Kami menemukan adanya kasus di mana seorang wanita yang baru terdiagnosis terkena anemia sel sabit di usia 60 tahun. Yang dimana tuh cukup berbahaya ya Kak. Penyakit yang berbahaya seperti ini itu baru terdiagnosis di usia senja. Nah, namun tidak perlu khawatir karena kami juga memiliki kisah inspiratif yang dimana kami akan terhubung dengan Mr. Collins. Mr. Collins yang berasal dari Nigeria. Beliau adalah sickle cell survivors yang ada di Nigeria. Beliau adalah seseorang yang juga cukup aktif bergerak di foundation untuk memberikan bantuan kepada penderita anemia sel sabit. Keren banget. Oke, untuk itu di tanggal berapa ya Kak kita bisa berkomunikasi secara langsung nih Kak? Oke, nantikan event kami Global Talk Show Online bersama Mr. Collins dengan pembahasan seputar bagaimana sih POV penderita anemia sel sabit dan juga penanganannya di Nigeria di tanggal 17 Agustus 2024 pukul 4 sore sampai selesai. Wah, oke. Stay tune ya teman-teman. Kita berbincang-bincang nih dengan kisah inspirasi dari Mr. Collins dari Nigeria tersebut. Iya. Oke. Nih, aku mau kasih motivasi buat teman-teman yang penderita anemia maupun anemia sel sabit, thalassemia. Mungkin dari Kak Fajar ada motivasi. Oke, ini motivasinya bagi yang mungkin kita berdoa semoga tidak ada lagi Iya, penderita tidak anemia ada. ya. Oke. Tapi sebelum itu bener banget kita cek kesehatan terlebih dahulu agar kita tahu nih kesehatan kita apakah kita terkena anemia atau tidak, seperti itu. Untuk yang penderita anemia tetap semangat, kita cegah, kita obati bersama-sama agar kita bisa sembuh dengan bersama-sama biar tidak anemia lagi, seperti itu. Ya, caranya dengan mengonsumsi makanan-makanan yang dianjurkan, terus meninggalkan makanan-makanan yang tidak dianjurkan, seperti itu. Oke, namun bukan berarti terutama penyakit anemia sel sabit dan penderita anemia sel sabit ini dikonotasikan sebagai hal yang buruk ya Kak. Tentunya tidak. Nah, maka dari itu di sini Bloodmate hadir untuk merangkul bersama penderita anemia sel sabit yang ada di seluruh dunia dan juga Mr. Collins yang ada di Nigeria. Oke, sebelum pembicaraan kita akhiri, kita ada tagline nih buat teman-teman bisa tiruin juga di rumah. Kita lanjut ya untuk tagline-nya. Langsung saja Kak. Langsung saja. Iya. Oke. Kalau aku bilang kuasa kita, kuat sabit, kuat kita. Oke, keren banget nih kakak-kakak di sini. Mungkin tadi teman-teman bisa menyimpulkan apa aja materi yang telah disampaikan oleh Kak Amsal, Kak Helga dan Kak Fajar. Aku di sini sebagai host pamit undur diri dan semoga teman-teman yang penderita anemia dan anemia sel sabit maupun thalassemia bisa mengalami kesembuhan dan tidak ada lagi dari penderita anemia tersebut. Benar banget Kak Dinda. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Dinda. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, sampai jumpa.